Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Devri. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga masih tetap semangat ya untuk berjuang menjadi next CPNS dan P3K di tahun ini. Nah, di YouTube channel kali ini kita lanjut lagi bahas beberapa soal TWK tentang Pancasila. Dari beberapa sumber yang aku baca, contoh-contoh soal ini hampir sering muncul di tahun-tahun sebelumnya. Jadi, harapan aku YouTube channel ini bisa membantu menambah skor teman-teman dalam tes seleksi CPNS dan P3K di tahun ini. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembahasannya, buat teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk selalu update video terbaru dari aku. Soal yang pertama, lambang negara burung Garuda memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda berjumlah A17, B8, C45, D19, dan E10. Oke teman-teman, yang pertama kita screening dulu dari soal ini apa yang ditanyakan. Yang ditanya adalah jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama itu cara mengingatnya yang mudah itu dengan mengingat hari kemerdekaan Indonesia. Hari kemerdekaan ya, diingat-ingat nih. Nah ini jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah ini dia nih teman-teman, harus benar-benar diingat. Nah kemudian kita mulai masukkan ke gambar dari burung Garuda ini. 17 ini terdapat di sisi sayap burung Garuda. Terdapat 17 helai. Kemudian 8 itu terdapat di sisi ekor burung Garuda. Kemudian 19 terdapat pada pangkal ekor nih. Pangkal ekor itu yang ini ya teman-teman, nih cukup ini, jadi ini nggak usah. Itu totalnya ada 19 helai. Kemudian 45 itu terdapat pada leher burung Garuda, itu ada 45 helai. Oke teman-teman, gitu cara mengingatnya. Kemudian yang ditanyakan di soal tadi adalah yang terdapat pada masing-masing sayap burung Garuda. Nah ini diperhatikan ya, karena masing-masing berarti hanya satu sisi teman-teman. Nah jumlahnya itu adalah 17 helai. Nah 17 helai ini ada di option A. Oke. Soal kedua, lambang yang ada pada burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Sila keempat pada burung Garuda dilambangkan dengan A. Rantai, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Padi dan kapas, E. Bintang. Oke teman-teman, kita cari dulu kata kuncinya. Seperti biasa, kata kuncinya di sini terlihat bahwa yang ditanyakan sila keempat pada burung Garuda dilambangkan dengan lambang dari sila keempat, yaitu, nah kita bahas dulu satu persatu ya teman-teman. Cara mudahnya itu, untuk bintang ini adalah simbol sila pertama atau sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian turun ke sebelah kanan, sisi kanan, yaitu gambar rantai. Ini sila kedua. Oke, kemudian naik ke sisi sebelah kanan, pohon beringin melambangkan sila ketiga. Kemudian pindah posisi ke sisi sebelah kiri atas, yaitu sila keempat, dan sisi sebelah kiri bawah yaitu sila ke-5.
Jadi supaya mudah, dari tengah ke sisi kanan bawah, sisi kanan atas, kemudian ke sisi sebelah kiri atas, kemudian ke sisi sebelah kiri bawah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jawaban dari soal ini, lambang sila keempat yaitu kepala banteng. Jadi jawabannya adalah C. Oke, soal berikutnya. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dari pernyataan tersebut, Pancasila berfungsi sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Perjanjian luhur, C. Kepribadian bangsa, D. Dasar negara, E. Sumber dari segala sumber hukum. Oke, seperti biasa kita harus screening dulu kata kunci yang diperoleh dari soal ini, dan diperoleh kata kunci memberi petunjuk untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi dari Pancasila. Oke teman-teman, di sini aku bakal berbagi tips dan trik bagaimana sih cara mengenal fungsi dan kedudukan dari Pancasila itu sendiri. Nah, aku bakal kasih kata kunci dari setiap option yang ada di sini ya. Oke, satu persatu kita mulai dari pandangan hidup bangsa. Kata lain dari pandangan hidup bangsa itu sering dijumpai kata pedoman atau way of life. Nah, ini identik dengan mengatur atau petunjuk dalam berperilaku. Nah, kemudian yang kedua, perjanjian luhur mengartikan bahwa Pancasila digali dari sosial budaya bangsa Indonesia sendiri. Jadi, kalau perjanjian luhur ini identik dengan sejarah. Gitu. Kemudian kepribadian bangsa identik dengan ciri khas bangsa. Nah, kemudian kalau dasar negara itu sama-sama mengatur, tapi mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kalau sumber dari segala sumber hukum, kata kunci pada soal itu sering terdapat kalimat perundang-undangan yang tidak melanggar Pancasila. Seperti itu. Jadi, kalau kata kunci pada soal itu adalah memberi petunjuk, berarti kita masukkan ke kata kunci yang tadi kita bahas satu persatu. Jawabannya adalah A. Pandangan hidup bangsa atau pedoman hidup bangsa atau way of life. Seperti itu ya teman-teman. Soal berikutnya, Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan A. Kepribadian bangsa, B. Cita-cita bangsa, C. Pemersatu bangsa, D. Ideologi bangsa, E. Sumber dari segala sumber hukum. Oke, seperti biasa kita screening dulu dari soal di sini, kemudian kita temukan kata kunci yaitu secara yuridis konstitusional, yang artinya itu berhubungan dengan perundang-undangan. Selain itu juga terdapat kalimat
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semakin yakin ya teman-teman, ini terkait dengan perundang-undangan. Oke, kita masukkan ke option. Yang pertama, A. Kepribadian bangsa. Ini identik dengan ciri khas bangsa. Kemudian, cita-cita bangsa, yang artinya Pancasila dijadikan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, sebagai pemersatu bangsa, ini tidak terdapat dalam fungsi dan kedudukan dari Pancasila. Kemudian, ideologi bangsa ini yang sering sekali nih salah dan dianggap sama dengan pandangan hidup bangsa. Perbedaannya, ideologi bangsa itu kalimatnya adalah Pancasila sebagai pedoman dan landasan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Oke, kemudian sumber dari segala sumber hukum, yang berarti identik dengan Pancasila sebagai sumber dari perundang-undangan, yaitu di sini kalimat perundang-undangan. Nah, sorry ya teman-teman, ada berisik karena aku rekamnya ini malam-malam, jadi ada yang ngeronda. Nah, kalau dari kata kunci yang ada pada soal ini, kita tarik kesimpulan sama dengan yang terdapat pada option E ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah E. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau infoin platform belajar yang sangat membantu dalam mengasah kemampuan terkait soal-soal SKD CPNS, yaitu Ayo CPNS dan Sahabat CPNS. Nah, buat teman-teman yang belum coba platform ini, aku punya voucher diskon sampai dengan 49.000 dengan cara memasukkan kode referral nabung ilmu. Nah, cara ketiknya tanpa spasi dan huruf kapital semua ya. Nanti otomatis teman-teman akan langsung mendapatkan potongan harga dari kode referral yang aku berikan. Oke teman-teman, soal selanjutnya, bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Pernyataan tersebut sesuai dengan kerangka berpikir Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pedoman bangsa Indonesia, C. Perjanjian luhur bangsa Indonesia, D. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, E. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke teman-teman, seperti biasa kita screening soalnya dulu. Di sini ada kata ciri khas. Oke, kita garis bawahi. Kemudian kerangka berpikir ini tuh sama dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Kelihatan juga ya teman-teman pasti dari optionnya. Nah, buat teman-teman yang tadi udah lihat pembahasan sebelumnya, pasti langsung bisa ya jawab soal ini. Oke, tapi tetap kita harus bahas satu persatu biar lebih mantep nih. Nah, di sini ada kata dasar negara. Dasar negara ini identik dengan apa teman-teman? Mengatur pemerintahan. Nah, di sini ada kata pedoman sama dengan pandangan hidup. Nah, ini sama-sama identik dengan mengatur atau memberi petunjuk dalam berperilaku. Oke. Kemudian perjanjian luhur bangsa identik dengan sejarah
bangsa atau digali dari kehidupan bangsa itu sendiri. Oke, supaya nggak bingung ya teman-teman, aku garisin. Selanjutnya, jiwa dan kepribadian bangsa. Ini sama aja, kalau jiwa itu kata lainnya biasanya itu berhubungan dengan nyawa bangsa Indonesia. Gitu. Nah, kemudian di sini ada kata kepribadian yang sama, artinya kata kuncinya adalah ciri khas. Jadi dari kata kunci yang terdapat pada soal, yaitu ciri khas, sama dengan option D. Jadi jawabannya adalah D. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Oke, soal berikutnya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya yaitu program sekolah gratis, beasiswa untuk murid berprestasi, perpustakaan umum, dan membuat aturan wajib belajar 9 tahun. Upaya tersebut merupakan wujud Pancasila sebagai A. Cita-cita dan tujuan bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Pandangan hidup bangsa, D. Ideologi bangsa, E. Pedoman hidup bangsa. Oke, kalau begitu sebelum kita masuk ke pembahasan option satu persatu, kita utamakan untuk screening soal dulu. Nah, di sini terdapat kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, seperti di kalimat ini sudah jelas ya teman-teman, ini itu merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian di sini juga ada upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu ada program sekolah gratis, kemudian beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, selanjutnya perpustakaan umum, membuat aturan wajib belajar 9 tahun. Nah, ini semua merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, oke, kalau begitu kita udah punya kata kuncinya teman-teman. Di sini di screening soal terdapat cita-cita bangsa Indonesia yang sudah jelas ada di soal. Oke, kita langsung ke optionnya, kita bahas satu persatu. Dari option A, cita-cita dan tujuan bangsa. Oke, sebetulnya udah jelas ya dari jawabannya, tapi nggak apa-apa, ini kita keep dulu ya teman-teman. Selanjutnya, falsafah bangsa. Falsafah bangsa itu identik dengan sebagai sarana pemersatu bangsa yang paling kuat. Kenapa begitu? Karena Pancasila ini diyakini sebagai kebenaran, keadilan, dan bijaksana. Nah, selanjutnya yang C, pandangan hidup bangsa atau pedoman hidup bangsa atau way of life. Ini identik dengan mengatur atau memberi petunjuk dalam berperilaku. Kemudian kalau ideologi bangsa sebagai
sebagai pedoman dan landasan dalam mencapai cita-cita. Nah, ini tuh sering banget ya, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, ideologi negara dengan dasar negara, dengan pandangan hidup itu sering banget beda-beda tipis lah. Nanti kita harus benar-benar screening soalnya itu dengan baik ya teman-teman, supaya bisa tahu nih spesifiknya itu ke option yang mana. Kayak gitu. Kemudian pedoman hidup itu sama ya tadi, option C sama E. Dan dari option di sini yang paling tepat jawabannya adalah option A. Seperti itu, cita-cita dan tujuan bangsa. Karena sudah jelas di soal juga ada kalimat yang menyatakan bahwa ini adalah salah satu cita-cita dari bangsa Indonesia. Oke, soal berikutnya. Akademisi Komarudin Hidayat mengatakan momok dari penyebaran berita hoaks tidak ubahnya seperti peredaran narkotika dan pornografi. Bila dibiarkan, kata dia, berita hoaks bisa membahayakan dan merugikan masyarakat. Tidak menyebarkan berita hoaks merupakan wujud Pancasila sebagai A. Jiwa bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Pandangan hidup bangsa, D. Kepribadian bangsa, dan E. Pedoman hidup. Oke, teman-teman, seperti biasa kita screening dulu soalnya dan didapatkan kata hoaks. Hoaks ini berarti berita tidak benar ya. Berita hoaks itu berarti berita tidak benar atau bohong. Nah, sedangkan dari soalnya dikatakan tidak menyebarkan. Nah, ini dibuatin benar-benar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bawa coba ke option di sini dan kita cari kata kuncinya dulu satu persatu supaya bisa lebih jelas nih kemana arah soalnya. Kalau jiwa bangsa itu seperti biasa identik dengan nyawa bangsa Indonesia. Selanjutnya, falsafah itu mengatakan atau mengungkapkan bahwa Pancasila adalah yang disepakati kebenarannya. Yang telah disepakati kebenarannya, keadilannya, kemudian juga dianggap sebagai hukum yang bijaksana. Oke, kemudian untuk pandangan hidup bangsa dan pedoman hidup bangsa itu sama ya teman-teman. Itu identik dengan mengatur atau memberi petunjuk dalam berperilaku. Oke, ini tuh sama. Nah, kalau kepribadian bangsa biasa identik dengan ciri khas bangsa. Oke, kalau dari sini kan berita hoaks itu tidak benar. Nah, tidak menyebarkan berita yang tidak benar berarti dia itu positif kan ya teman-teman. Berarti dia itu mengungkapkan kebenaran atau sebenar-benarnya atau tidak ikut dalam menyebarkan berita yang tidak benar. Artinya dari kata kunci di sini ada kalimat ini. Kebenarannya, Pancasila itu diyakini sebagai perundang-undangan yang kebenarannya itu sudah dianggap dan sudah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Seperti itu, falsafah bangsa. Oke teman-teman, itu tadi ada beberapa contoh-contoh soal seputar lambang Pancasila, fungsi dan kedudukan Pancasila. Semoga pembahasan soal-soal yang tadi kita bahas itu bisa membantu teman-teman dalam menambah poin di seleksi CSN di tahun 2022. Terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah nonton. Semoga harapan dan cita-citanya dimudahkan untuk menjadi CASN di tahun ini.
Nah, kalau begitu buat teman-teman jangan lupa ya untuk selalu like, komen, dan subscribe supaya aku lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.